Kita Bang Sirait pernah belajar ini kan, nahwu sorof kan? Coba buka ayatnya coba. Ya Allah. Coba dibuka ayatnya. Aku jelaskan pakai i'rab, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti. Oke. Qala, coba. Ya, dibuka-buka. Nah, qala di situ fi'il madi, mabni al-fathah la mahalla lahu min al-i'rab. Inna di situ harfut taukid, ma isim ma, ana rasul rabbika. Nah, ana rasul rabbika, rasul rabbi, rasul di situ mudhaf, itu sebagai khabarnya inna, karena khabarnya inna itu harus marfu. Oke, dia badal dari kata ana, nah rasul di situ marfu karena dia adalah isimnya inna. Paham? Khobarnya inna. Khobar inna mansub, itu kata ma di situ. Rasulu rabbiki, rasulu itu adalah mudhaf. Nah, kalau mudhaf ada mudhafun ilaihinya. Mana mudhaf ilaihinya? Mudhaf ilaihinya adalah rabbi, makanya dia dimajrurkan di situ kasrah. Rasulu rabbi. Nah, rabbi, kata rabbi di situ mudhafun ilaihi sekaligus mudhaf lagi dia. Nah, mana mudhaf ilaihinya? Kata ki. Ki itu adalah domir mukhatab untuk muannas. Maka rasulu mudhaf, rabbi mudhafun ilaihi sekaligus mudhaf, ki di situ mudhaf ilaihinya, makanya dibaca kasrah rabbi di situ. Aku adalah utusan Tuhanmu wahai Maryam, begitu terjemahannya. Itu i'rabnya, Bang. Jadi Tuhanmu di sini kan, Bang? Ya, iya betul. Ki-nya itu ke Maryam kan? Yes. Tuhan itu pemelihara kan? Iya, kalau Rabb alhamdulillah Rabbul Alamin. Kan itu Allah itu Rabbul Alamin. Ketika di sini Tuhanmu Maryam, karena Maryam itu perempuan maka dia ki. Kalau dia laki-laki dia ka, kan gitu kan ya, Bang ya? Ya, kata Rabb itu, Bang, dengarkan. Jangan seperti Edis ya. Edis itu kan dia nggak punya ilmu. Rabb, kita umat Islam itu punya ilmu. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu termasuk dalam ismu mustarak, isim yang mustarak yang memiliki banyak makna. Di antara makna Rabb adalah Tuhan. Artinya dia yang memiliki segala sesuatu. Dia Al-Malik, dia Ar-Razik, dia Al-Hayy, dia Al-Mumit, Al-Muhyi, dan segala macamnya. Dia yang mematikan, menghidupkan, itu makna Rabb. Ada juga makna Rabb bermakna pemelihara, seperti ucapannya Abu Talib ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan ana rabbul ibil wa anna hadzal baita lahu rabbun. Saya adalah Rabb onta, maksudnya saya adalah pemilik onta. Sedangkan Ka'bah ini ada Rabbnya, ada pemiliknya, ada Tuhannya. Jadi kata Rabb itu bisa memiliki 3 makna, setidaknya minimal 3 makna, disebutkan oleh Ibnu Ambari dalam kitabnya. Jadi Rabb dalam ayat itu kita lihat konteksnya, Bang Sirait. Iya. Kita lihat konteksnya. Konteks dalam ayat itu, malaikat Jibril alaihissalam itu menjelaskan, saya ini adalah utusan Tuhanmu, ini Allah. Karena Maryam, kalau abang lihat ayat-ayat sebelumnya itu menyembah Allah, menyembah Allah dia adalah wanita salehah yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Makanya dia sebutkan, a'udzu bika minar rahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kalau engkau adalah seorang yang bertakwa. Makanya Jibril mengatakan begitu, qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman, apa tadi itu ayatnya? Gulaman zakiyah. Li ahaba laki gulaman zakiyah. Nah, gulaman zakiyah, betul. Sudah kan? Aku mau menunjukkan bahwasanya ketika dikatakan Jibril juga Rasul, walaupun dia tidak memegang kitab, gitu kan? Iya, dia utusan, Rasul di kalangan para malaikat, betul. Rasul itu kan utusan kan, begitu. Yang dia saya rasa denger sih dari tadi kita bahas Nabi dan Rasul, tuh konteksnya ke manusia. Ya, malaikat. Karena kemarin kalau juga fitnah, Bang, bahwasanya Rasul arsalna iblis, gitu kan, arsalna syaitana. Arsalna itu kan, kalau arsalna kan bukan rasul kan, Bang ya, mengirim maksudnya. Arsalna itu kan mengirim. Iya, makanya nggak kata rosala itu pun termasuk kata yang mustarok dalam bahasa Arab.
bisa bermakna utusan, bisa bermakna mengirim, bisa. Bahkan bisa bermakna itu ada tafsirnya At-Tabari kalau nggak salah ingat saya. Ini saya lagi nyetir nih, kalau nggak saya bukakan datanya. Artinya mereka Allah Subhanahu wa taala mengirim syaitan atau iblis kepada orang-orang kafir supaya mereka tambah sesat. Jadi kalau di ayat lain Al-Quran itu ada arsalna rasulahu bihuda gitu bang. Arsalna rasulahu, ada arsalna, ada rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya jelas kalau rasul kan tertulis. Makanya ketika Allah pakai kata arsala terhadap syaitan atau iblis, Allah nggak katakan dia rasul. Artinya itu kata arsala secara etimologi, secara bahasa, bukan secara terminologi yang bermakna rasul. Lugat berarti kan bang ya? Iya, secara bahasa. Makanya kan kawan-kawan Kristen kan tidak memahami itu karena mereka pertama nggak bisa bahasa Arab. Yang kedua, mereka tidak bisa membaca tafsir para ulama yang berbahasa Arab. Itu kan ada usulnya. Kaidah dalam memahami Al-Quran kan ada usulnya, nggak boleh sembarangan. Sama seperti orang mengatakan, contoh ya, yang disebut oleh sebagian orang, nggak ada ketaatan kepada Nabi, ketaatan itu hanya kepada Rasul. Berarti dia ingin mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah orang yang berbeda, sedangkan kata Rasul dalam Al-Quran ketika ditujukan kepada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nubi abi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Itu sepakat para ulama. Nah, ketika dikatakan tidak ada ketaatan kepada nabi, itu kan syubhat ya, membuat kaum muslim itu bingung, yang pada akhirnya ya dimasukkanlah taskik berikutnya, membuat kaum muslimin ragu, dan ini besar dosanya. Apalagi orang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadits yang hasan, man takallama bil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Itu jelas itu. Makanya aku ingatkan ke kawan-kawan, kalau nggak punya ilmu ya jangan bahasa Al-Quran, apalagi tujuannya untuk tasbih ya, ragu-ragu. Ini lagi Bang Dio, aku dapat syubhat bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 138 di sini sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu ghabidun, kan? Hamidun. Nah, sibghah ini baptis katanya, benar nggak Bang Dio? Kenapa? Menurut Imam Suyuti di situ celupan gitu. Menurut tafsir Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain di situ celupan. Apakah ini celupan yang dimaksud itu baptis? Gimana Bang Dio? Enggak, kalau baptis orang-orang Nasrani ya enggak lah. Jadi benar baptis atau bukan sih sebetulnya gitu? Al-Baqarah 100. Ya, dilihat dulu itu tentang apa itu ininya ayatnya. Dilihat dulu. Itu kan ketika Nabi diajak oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kan, kunu hudan au nasara tahdadu. Qul lahum, katakan kepada mereka Muhammad, ya ayyuhal yahud wan nasara balittabi' millata Ibrahim, balittabi'u millata Ibrahim, sibghatallahi allati hiya ahsanus sibghah. Ya kan di sini sibghah pertama agama ya, agama Allah. Ya. Nah, di sini sibghatan, ini celupan. Ini Nah, itu terjemahan siapa itu celupan? Ini dari Jalalain. Enggak terjemahan itu loh, bukan Suyuti yang menerjemahkan itu. Sibghah itu millah, Bang. Ini millah. Iya. Sibghah yang pertama ini. Iya. Sibghah itu millah. Coba buka tafsir Tabari coba. Ini ada Tabari ini, Bang. Nah, coba buka tafsir Tabari. Itu ada beliau sebutkan di batu wa nasbul sibghah man qara'aha nasban 'ala raddi 'ala al-millah. Wa kadzalika rufi'a as-sibghah min man rafa'a al-millah. Kan? Nah, itu. Tuh, sibghatul Islam artinya
agama Islam, karena si boga itu millah, tidak mungkin celupan Islam. Apa itu celupan Islam? Nah, ini kalau menurut Jalalain gimana Bang? Coba Bang baca Bang. Itu kilnya Ibnu Abbas. Muqaddar ay sibghatullahi wal murad biha. Itu jelas itu. Wal muradu biha dinul ladzi fataran nas alaihi. Jelas itu. Yang dimaksud dengannya adalah agamanya. Ini agama Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Jelas. Mana celupan di situ? Enggak ada celupan. Ini kan di bahasa Ada Bang Dio. Iya, makanya aku tanya tadi, itu siapa yang terjemahkan, Bang Sirait? ini kan dari Quran apa Bang? Nah itulah, begini, mohon maaf ya Sirait ya, mohon maaf sekali lagi, saya tanya, Bang Sirait pernah belajar nahwu sorof nggak? Pernah Bang. Oke, apa kitab nahwu yang Bang Sirait pernah belajar apa? Yang sampai selesai Mbak ya? Nggak apa-apa, jujur aja, nggak apa-apa, biar orang-orang kita tahu, kita jujur untuk mencari ilmu gitu. Kalau Bang Sirait pernah belajar nahwu sorof, kitab nahwu yang minimal Bang Sirait pernah baca apa? Dari awal sampai akhir selesai, sekaligus i'rabnya apa? Aku ada suara nggak sih? Tapi udah lama kali Bang. Ada. Ini enggak apa-apa, Lam. Aku pun udah lama, Bang. Aku 20 tahun yang lalu, Bang. Tahun 2004, Bang, aku belajar. Kitab pertama yang aku pelajari itu kitab Al-Muyassar. Itu karya Aceng Zakaria. Itu orang ini Persis. Aceng Zakaria. Setelah itu aku naik setelah Aceng Zakaria, aku naik belajar kitab Durusul Lughah. Nah, Durusul Lughah ini adalah kitab yang dipelajari oleh anak-anak SD yang ada di kota Madinah. Sampai sekarang dipelajari. Nah, setelah itu aku naik dari Durusul Lughah, aku belajar Matan Jurumiyah. Nah, disinilah aku mendalami itu. Matan Jurumiyah dari awal sampai akhir, dari Mutammimahnya, dari Kawakibnya, kemudian naik ke Qatrun Nadanya Ibnu Hisham. Sampai terakhir aku pelajari Alfiyah Ibnu Malik. Itu waktu kuliah di Arab Saudi. Kalau sorofnya aku pernah belajar kitab sarf. Nah, abang belajar apa? Jadi susah kalau aku jelaskan nanti abang, makanya aku tanya tadi, itu siapa yang menerjemahkan, Bang? Kalau abang mengandalkan terjemahan, ya apa bedanya kita sama hotel-hotel yang mengandalkan terjemahan? Ketika dibacakan kitab As-Suyuti, ngotot mereka, ini celupan, ini berarti baptis, ya. Nggak nyambung, sedangkan di situ berarti di sini nggak ada celupan Bang ya? nggak ada, Bang. Itu jelas itu. Coba abang baca sibghatullah, aku bacakan ya. Masdarun muakkadun li amanna. Sibghatullah adalah masdar yang ditaukidkan, dikuatkan dengan untuk kata li amanna, kami beriman. Wa nasbuhu bi fi'lin muqaddar, dan menasobkannya dengan fi'il yang muqaddar. Fi'il muqaddar itu adalah kata kerja yang tidak terlihat di situ, tapi ditakdirkan ada. Itu ada dalam ilmu bahasa Arab, namanya fi'il muqaddar namanya. Nah, enggak, sebentar, naik di atas dulu. Coba kita lihat aslinya. Naik. Oke, aku baca ya. Maksudnya sibghatallahi, maksudnya sibghatana, sabaganallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala, sabaganallahu wal muradu biha dinuhul ladzi fataran nas alaihi. Yang dimaksud dengannya adalah agamanya. Itu jelas, itu dinuhu, agamanya yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Itu agama Islam. Karena semua agama itu secara etimologi masuk dalam kata Islam. Islam itu kan berserah diri. Kalau disebutkan oleh ulama sekarang itu al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu mana Islam. Aku terjemahkan ya. Islam itu adalah berserah diri seorang hamba kepada Allah dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan terikat kepadanya dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan, dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Itulah agama Islam yang dibawa sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad, termasuk Isa putra Maryam. Makanya disebutkan dalam surat Maryam, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Bahkan disebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza sirati mustaqim. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah.
Tuhan kalian dan Tuhanku adalah Allah, maka sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Itu agama para nabi dan rasul. Berarti ini Mengajak manusia. salah nih. Celupan Allah itu masdar gitu. Yang memperkuat kami beriman tadi. Mendapat barisan di atas sebagai maf'ul mutalaq dari fi'il yang tersembunyi yang diperingkatkan berbunyi subhanallah ya. Situ kan? Sibgah artinya Allah mencelupkan kami suatu celupan, sedangkan maksudnya ialah agamanya kan ini yang telah difitrahkan atasnya manusia dengan pengaruh dan bekasnya yang menonjol, tak ubah sebagai celupan terhadap kain. Dan siapakah yang maksudnya itu seorang pun yang lebih baik celupannya dari Allah. Sibgahnya di sini menjadi tamyiz dan hanya kepadanya kami menyembah. Gitu. Ini salah berarti ini Bang Dio. Enggak, kalau sibghah dari kata sobago bermakna lugawi. Kalau kita mau terjemahkan celupan, jadi tasbih atau sobag itu apa ya kalau bahasa kita? Bisa juga bermakna celupan, tapi bukan celupan seperti orang-orang Nasrani ya. Iya. Kalau kita apa ya? Kalau bahasanya kalau orang di printing itu dicelupkan apa? Kayak apa ya bahasanya? Kalau kita merendam bahasa Indonesia emang repot cari padanannya. Iya, aku mau samakan mufradat itu loh dalam bahasa Indonesia. Sibghah, anggaplah kata celupannya. Celupan sobago dari kata sobago. Tasbih, sobago yusuf kata tasbih kan itu Di mana itu enggak? Celupan. Nah, rendaman betul, direndamkan. Bisa bermakna rendam, celupan. Ya, artinya apa mencelupkan kenapa? Karena dulu orang-orang Nasrani mereka mengatakan nahnu nusbigu abna'ana, kata mereka. Kami merendamkan atau mencelupkan. Bisa mencelup, merendamkan, rendam, mencelupkan bisa. Tapi di situ bukan rendaman Syariatnya baptis itu kan Yahya gitu ya, atau Yohanes menurut Bang Dio. Gimana Bang Dio? Ketika saat itu ada seseorang meminta kepada Yohanes di dalam Bible bahasa Arab pun di situ sibghah juga gitu. Celupkanlah aku gitu. Meminta kepada Yohanes, celupkanlah aku gitu. Kepada Yahya saat itu. Benar nggak Bang Dio? itu di mana ayatnya? Bang Dio, saya izin dulu ya sebentar ya. Ya, silakan. Itu di Izin ya, saya pamit dulu ya, Punten orang. Oh iya Bang Wiro, makasih banyak Bang Wiro. Iya semua ya. Bang Wiro, bahasa Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil nyetir ini teman-teman. Kalau aku udah nyampe di kantor enak nih buka-buka data nih. Sebenarnya kalau Bukan, sebentar dulu Bang Dio. Enggak, yang Serayet, yang Daud itu udah kelar kan? Bahwa Daud tidak mungkin dong meniduri istri orang. itu kan yang dikatakan di Bible Pak. Itu kan enggak. itu tuduhannya orang-orang Yahudi. Bukan, itu kan omongan dari si siapa? Si hampir murtad tadi malam. Kalau di ayat- Makanya Kanan bilang kalau di ayat 24-nya menurut tafsir dari bapaknya Najwa Shihab itu Quraisy Shihab, yang berdosa di situ Daudnya. Dia sadar bahwasanya ini adalah cobaan daripada malaikat. Dia langsung sujud rukuk di situ. Tapi kalau di Biblenya kan disuruh sampai guling-guling ya. Isinya gimana? Isinya tafsir Ya. Quraisy Shihab. Karena yang itu bawakan Fanan, jadi Bang Madu jangan tanya sama saya karena Bang Madu tadi malam nggak ada di situ, yang bawakan Fanan. Enggak, tapi ngeri loh Bang. Ini kalau ini aku ini kan ya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu ya, bahkan disebutkan oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini salah satu ulama besar Malikiyah.
Beliau bilang apa? Man qala inna nabiyyan zana fa innahu yuqtal. Siapa yang mengatakan ada nabi yang berzina, maka dia dihukum bunuh, dibunuh dia. Itu hukum dalam Islam itu. Nggak boleh kita menuduh para nabi Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Nggak boleh kita katakan mereka berzina, nggak boleh. Di syariatnya Yahudi kan kalau memang salah kan dibunuh Bang Dio ya. Ya, itu kan mimbab ihtiram kita kepada para nabi. Ya kalau Fanan kan ya dia kan Syiah, jadi kita maklumi aja lah. Syiah kan mana ada ihtiramnya kepada para nabi. Kalau kepada imam 12-nya iya ihtiram mereka. Kalau kepada para nabi, orang malaikat Jibril aja dikatakan mereka salah kirim alamat kok, salah kirim wahyu kok, yang harusnya wahyu dikirimkan kepada Ali bin Abi Thalib malah dikirim kepada Nabi Muhammad. Itu kaulnya Syiah itu. Jadi beginilah maksud aku nih teman-teman, kita tuh udah tahu dia Syiah, dia menyimpang, minimal sesat lah ya kalau kita nggak mau kafirkan. Kenapa kita masih mendengarkan ocehan mereka gitu lah, apalagi dijadikan narasumber dalam sebuah room? Tidakkah kita ingin menjaga agama kita? Tidakkah kita ingat sabda pesan Nabi SAW tentang teman yang baik tempat teman yang duduk? Diperumpamakan teman yang baik bagaikan seorang yang menjual minyak wangi. Kalau kau tidak dapatkan minyak wanginya, paling minimal kau cium bau harum dari dia, aroma harum. Tapi kalau teman yang buruk, teman yang jelek, kalau bajumu nggak terbakar, ya minimal ya kau cium bau yang tidak sedap sama dia, dari dia. Kenapa? Karena orang yang berinteraksi dengan api pasti bau. Sama kalau teman-teman duduknya sama Fanan, bahkan dijadikan sebagai sumber rujukan. Bahkan teman-teman mengklaim bahwasanya room seperti itu adalah room untuk memperkaya ilmu atau untuk mencari tambahan ilmu dan segala macamnya. Gimana sumbernya Syiah? Itu yang kemarin aku sayangkan ke Bang Sandi Permana itu. Kan Sirait kan ada juga di situ. Sirait juga punya akun yang lain kan, akun host tolol kan. Aku tahu. Jadi maksud aku begini teman-teman, aku jujur aja ya, aku orang paling keras kalau kita bahas Syiah, atau aku paling keras orangnya. Aku nggak peduli mau Habib kayak siapa kayak, nggak peduli aku. Mau diskusi offline, ayo boleh offline. Kalau perlu kita undang pakai yayasan, aku pakai yayasanku, Syiah pakai yayasannya. Kita offline, kita debat terbuka. Aku buka auratnya, aib Syiah itu. Udah jujur aja aku teman-teman. Aku kalau bicara masalah ini, aku orang yang paling keras dalam hal itu. Cuman kawan-kawan ini kan, Bang Sandi sendiri kan mengakui usil segala macam. Oke lah aku maklumi, dan aku sudah ingatkan Bang Sandi waktu itu, tanya aja Sandi Permana itu. Ya udah Bang, usilnya teman-teman ini arahkan mereka. Usilnya jangan ke Islam gitu loh. Usilnya keluar, jangan ke dalam. Kalau memang masih mengaku sebagai Islam atau Muslim, tapi kan ternyata kan enggak. Usilnya kawan-kawan ini kan malah ke dalam gitu loh. Kemudian kalian sok membahas tentang, ya mohon maaf ya, aku katakan sok. Kenapa? Karena aku lihat kapasitas kalian tuh tidak mumpuni. Kalian berbicara tentang madzhabul arba'ah, tentang madzhabul ulama. Kalian mengklaim mempelajari fikul muqaran, fikih perbandingan mazhab. Sedangkan kalian belajar fikih aja belum tentu ada yang tamat belajar fikih itu. Bahasa Arab aja nggak sempurna gitu loh. Itu loh Bang. Makanya aku ingatkan, karena kita ini pengalaman. Mungkin aku lebih tua dari Bang Sirait dari sisi umur, dan aku kenal Bang Sirait ini, teman-teman. Bang Sirait ini teman aku waktu awal-awal main TikTok. Teman aku tuh Temon, Sirait, sama satu lagi lupa aku siapa tuh Sirait, yang satu lagi, berempat gitu tuh. Bang Yad. Bang Yad. Berempat kami teman-teman. Makanya aku tuh heran loh, kok Bang Sirait nih kok kesana ininya gitu loh, ada apa? Makanya teman tuh sering ingatkan ke aku, Bang Dio, tuh Sirait itu nggak terlalu ini, bisa di ini lagi tuh, bisa tolong diinikan lagi. Karena aku tahu keinginan untuk mengetahui satu ilmu itu sangat tinggi. Tapi ya itu tadi, tidak memilih dan memilah kepada siapa mereka bertanya dan bergaul. Itu yang aku khawatirkan Bang Sirait. Bukan aku kayak Bang Sandi Permana juga. Aku teleponan loh, demi Allah teleponan aku sama beliau itu. Aku ingatkan terakhir itu,
aku kritik juga masalah kata sang kholik. Aku enggak boleh bang seorang muslim mengaku Katolik di depan orang-orang Kristen hanya dalam rangka untuk mengelabui mereka. Enggak boleh. Katolik itu jelas agama bukan agama Islam, tapi diplesetkan Katolik itu katanya arti kata sang kholik. Saya bilang nggak boleh bang. Nggak pernah membenarkan itu Bang Dio. Nah itulah makanya Bang Sirait ya, aku ingatkan ke Bang Sandi Permana itu. Oke begini aja bang, nanti abang arahkan teman-teman yang usil ini kayak Equalizer, kawan-kawan yang lain lah ya, siapa-siapa yang ada di situ. Nanti abang arahkan usilnya mereka itu, gunakan usil itu jangan ke Islam tapi ke lain gitu loh. Kalau memang mereka tidak bisa hilangkan usil itu, nanti aku ke Blender, aku ingatkan ke Bang Blender. Udah panjang lebar kita ngomong. Nah ternyata besok paginya kalian bahas itu kan, bahas syubhat ternyata jilbab nggak wajib, nggak begini nggak wajib. Aku pribadi bisa, aku berani aku diskusi dengan Profesor Dr. Quraish Shihab itu. Quraish Shihab itu orang Sulawesi, sama-sama aku. Berani aku, kita open terbuka di TV nasional, berani aku. Pendapat beliau tentang jilbab nggak wajib dan segala macamnya itu keliru teman-teman. Anggaplah dia seorang alim ulama ya, walaupun aku tidak sepakat dengan pendapat beliau, itu bisa tergelincir. Ulama manapun itu bisa tergelincir. Artinya nggak semua perkataannya itu benar. Maka kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, kita kembali ke tafsiran awal umat Islam. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsirnya siapa? Al-Bagawi, ada tafsir Ibnu Katsir. Banyak. Kalau mau lari ke Suyuti, silahkan. Banyak tafsir itu, banyak sekali itu. Kalau kita mulai, yang penting ma'thur minas sahabah tafsirannya. Ada atharnya, ada sanadnya tersambung sahih dari para sahabat yang mereka mengambil tafsir dari Rasulullah SAW. Gitu loh teman-teman. Makanya aku ingatkan, bukan aku tuh jujur aja masalah Sirait, masalah Sirait apa Equalizer dan segala. Aku nggak kenal nih Equalizer Bang Sirait. Jujur aja demi Allah nggak kenal. Yang aku kenal itu Bang Siraitnya aku kenal dari awal. Kalau Bang Sandi Permana memang aku kenal karena kita sama-sama di Jabodetabek, API Jabodetabek, sama-sama kenal kita. Cuman jarang, nggak begitu intens komunikasinya. Yang aku tahu tuh Bang Sirait ini, justru aku heran loh kok Sirait ada di situ gitu loh. Nah, Equalizer sendiri aku nggak kenal, ini siapa, ini anak ini siapa gitu loh. Kok tiba-tiba muncul seperti ini kondisinya. Nah, yang tambah bikin aku curiga itu kehadirannya Fanan, hampir murtad. Jujur aja ya Bang Sirait ya, aku pernah bahas sama dia tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Dia tanya ke aku, mana failnya di situ? Coba. Orang yang pernah belajar bahasa Arab ya, ketawa dengar aku, loh, kok abang nanya failnya? Yang namanya kata syubbiha itu adalah fiil madi, bukan maklum, Majhul. alias majhul. Nah, kalau fiil majhul itu yang ditanyakan itu apa? Naibul fa'ilnya, betul nggak Bang Madu? Iya kan? Kok dia nanya fa'il gitu loh. Makanya aku loh, itu di room Bang ya, Bang Sirait ya. Itu di roomnya Equalizer awal-awal dulu, tapi aku belum begitu menanggapi karena aku menganggap mereka netral. Equalizer, terus siapa lagi tuh, ada beberapa orang tuh. Ada juga posisi oposisi Kristen, ada beberapa orang lah di situ. Aku sendiri di situ. Awalnya ada Bang Datuk, tapi Bang Datuk dikeluarkan atau jaringannya atau gimana lah gitu. Intinya aku sendiri di situ. Hatungnya sama si Fanan itu. Loh ini orang mungkin dia pernah belajar bahasa Arab tapi nggak mendalam sehingga apa, setengah-setengah. Masa fiil majhul dia tanyakan kepadaku mana failnya? Yang namanya fiil teman-teman, fiil kata kerja itu ada fiil maklum, ada fiil majhul. Nah itu nanti sebelum ditasrif ya. Karena tasrif itu ada dua, ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Contoh kata doroba. Doroba artinya dia seorang laki-laki telah memukul. Ini bisa dijabarkan kemana-mana. Contoh doroba yadribu doroban doribun madrubun idrib la tadrib madrobun midrobun duriba yudrobu. Bisa sampai 12 itunya tasrifnya, pemalingan katanya. Ini namanya ilmu tasrif, pemalingan kata dari satu kata menjadi banyak kata. Nah nanti dari masing-masing dari 12 atau beberapa tasrif istilahi ini itu bisa ditasrif lagi menjadi beberapa sesuai dengan domirnya. Contoh kita ambil kata doroba.
Doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna, dorobta dorobtuma dorobtum, dorobti dorobtuma dorobtunna, dorobtu dorobna. Menjadi 12 sesuai dengan pembagian domir kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, itu disebut fi'il maklum. Nah, nanti ada fi'il majhulnya. Doroba itu fi'il majhulnya duriba. Duriba duribu, duribat duribata, duribna, duribta duribtuma, duribtum, duribti duribtuma, duribtunna, duribtu duribna. Itu fi'il majhul. Nah, dalam kaidah ilmu bahasa Arab yang namanya fi'il maklum dalam susunan nahwu, ya, itu setelah kata kerja fi'il maklum harus cari fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu bisa fa'il yang tampak zahir atau bisa tidak tampak dalam bentuk dhamir dia. Mustatir, betul. Oke. Nah, itu kalau fi'il maklum. Kalau fi'il majhul yang dicari itu bukan fa'il. Yang dicari itu adalah naibul fa'il. Aku bahas itu, kaget dia. Loh, itu kan sama aja begini bla bla bla. Aduh bang, kalau dasarnya ini aja abang sudah keliru, salah, gimana abang mau mendebat saya? Terus dia bacakan tafsir At-Tabari, waqtafa ahlut ta'wil fi hadzal makna tashbih. Ini Tabari aja bilang khilaf loh dia, katanya. Iya, khilafnya ahlut ta'wil di situ tentang kaifiyatut tashbih. Siapa yang diserupakan? Mereka enggak khilaf tentang apakah Isa putra Maryam itu disalibkan, enggak. Para ulama sepakat tidak disalibkan. Kenapa? Karena nasun jali. Apa nasun jalinya? Nas yang jelasnya apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Itu nasun jali dalam Al-Qur'an. Nah, yang mereka khilafnya, yang disebutkan oleh khilafnya oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah walakin syubbiha lahum. Nah, kata syubbiha lahumnya inilah yang beliau sebutkan tafsirnya. Nah, aku tanya, abang tahu nggak makna ahlut ta'wil di situ? Siapa yang dimaksud ahlut ta'wil? Dia juga nggak ngerti. Aku tiap hari baca Tabari itu. Ahlut ta'wil, walaupun nggak semua bahasan ya, tapi setiap kali buka itu aku suka dua tafsir yang aku suka buka. Tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Aku sampaikan ke beliau, ke si Fanan ini. Yang dimaksud dengan ahlut ta'wil di situ adalah ahli tafsir, karena ta'wil di situ bermakna tafsir. Karena ta'wil itu punya banyak makna, di antaranya bisa bermakna tahrif, bisa bermakna ta'wil, tafsir. Nah, ta'wil yang dimaksud di sini oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah tafsir. Artinya berbeda pendapatnya ahli tafsir di situ tentang makna kaifiyatut tashbih. Itu Bang Sirait. Jadi dari situ aku, loh, ini orang sok membahas Al-Quran tapi nggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau mau tes bahasa Arab sama aku, aduh, salah orang. Sedikit ini aku ngomong nih. Kalau mau tes bahasa Arab sama aku bisa tunjukkan sertifikatku bahasa Arab. Bukan di Indonesia aku belajarnya. Jadi coba teman-teman nih, ayolah. Pilih teman-teman, jangan sembarangan berteman. Yang kedua, jangan kita berbicara, kita sok ingin membahas Al-Quran, sedangkan perangkat kita belum cukup. Aku aja ya, kalau teman-teman bawakan syubhat tentang Al-Quran, aku buka dulu tafsirnya. Tidak berani aku. Menurut saya, tidak berani aku. Karena saya tahu ada hadisnya. Man takallama bil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu jelas sekali. Siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaknya dia siapkan tempat duduk dalam neraka. Itu jelas itu bang hadisnya. Hadisnya hasan itu, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Makanya aku ingatkan, jangan kita itu sok berbicara sesuatu yang kita tidak kita ketahui. Kenapa kita nggak satu barisan? Ayo kita satu barisan, diskusi dengan otoritas agama. Kalian yang paham, pernah baca Bible, silahkan kalian ajukan itu. Artinya kita satu barisan gitu loh. Jadi bukan sesama kita baku hantam. Aku paling ini Bang Sirait, dari awal kan Bang Sirait kenal aku tidak mau diskusi sama sesama muslim. Kenapa? Karena narasiku nih bikin orang sakit hati kalau aku berbicara. Sakit hati dia kalau lawan diskusi sama aku, pasti dia sakit hati. Karena narasiku pedas narasiku. Aku tidak mau itu terjadi pada saudaraku muslim, tidak mau aku. Tapi kalau sudah terpaksa, apa boleh buat ya, bagaimana lagi? Apalagi terindikasi sebagian kawan-kawan ini bergaul berteman dengan Syiah, si Fanan itu. Aku tahu Bang Sirait dulu suka itu buka room, Habib ini, Habib itu, yang aneh-aneh lah. Kan kita kan sering itu ingatkan juga Bang Sirait dari dulu. Oh ya,
Bang Sirait ini orangnya terbuka, dia open ke semua orang. Nggak apa-apa lah, kita ya, aku anggap ya nggak apa-apa lah, mungkin keinginan tahunya dia sangat besar, nggak apa-apa. Tapi aku nggak pernah musuhi Sirait atau siapalah itu ya, Bang Sandi Permana. Tapi cuman waktu itu memang kasusnya itu spesifik ya, aku geram sekali tuh di situ. Malamnya setelah kalian bahas tentang 5 poin itu, yang khamar nggak wajib, aduh bang, kalian bilang khamar nggak wajib, bisa udah keluar dari Islam itu bang. Itu adalah syai'un ma'lumun minad-din bid-darurah, perkara yang diketahui dalam Islam secara darurat. Semua orang tahu khamar itu haram, gitu loh bang. Kalau kalian mengatakan nggak wajib, nggak haram, itu bisa murtad loh. Ngeri itu kalian kalau mengatakan seperti itu. Jilbab nggak wajib. Banyaknya ayat dalam Al-Quran yang mengarahkan, yang memerintahkan untuk memakai jilbab, kewajiban jilbab itu. Kemudian nanti dibawakan syubhatnya tentang Hafsah dan segala macam. Itu nggak benar, itu dari oten semua itu. Makanya kalau aku bilang, ini orang kok nggak ngerti bahasa Arab, tapi kok mereka ini bahas-bahas Al-Quran, ngeri kali gitu loh. Sama Kiai Murtad ya. Kalian tahu kan Kiai Murtad yang sekarang ganti nama jadi Christian Prince Indonesia. Dulu dia bahas surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Petantang-petenteng dia pelintir ayat-ayat itu. Begitu aku masuk, langsung tinggal 1% baterainya. Aku tanya dia, kau muslim apa enggak sih? Muslim, kata dia. Bahkan mungkin kalau nenek moyangku lebih muslim dari kau, kata dia gitu. Ya udah, kalau muslim kenapa kau pelintir ayat Al-Quran? Kenapa kau bahas-bahas ayat Al-Quran seperti itu? Kau membuat tasykik di tengah-tengah publik seperti ini? Enggak loh bang, dia aku cuma baca bla bla bla. Ya, ayo kita adu argumentasi. Tiba-tiba baterainya tinggal 1%. Itu di roomnya manusia setengah Indomie. Indomie ya, manusia setengah apa itu namanya? Perempuan manusia setengah Indomie. Nah, sudah jelas. Ini orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab ngaku ngerti bahasa Arab. Sama seperti yang mereka panggil umi itu, siapa tuh yang perempuan tuh yang katanya dia mahasiswa mahasiswa sastra Arab, yang katanya dia kuliah di UIN tapi nggak selesai. Berbahasa Arab dengan bahasa Amia, bro. Kalau cuman bahasa Arab pakai bahasa Amia, nggak usah belajar bahasa Arab, bro. Jadi TKI TKW aja, nggak usah belajar bahasa Arab. Kita yang belajar bahasa Arab puluhan tahun ketawa dengarnya, ngaku mahasiswa sastra Arab. Kalian tahu nggak kalau mahasiswa sastra Arab itu? Kalau dia belajar sastra Arab berarti dia mampu berbicara dengan bahasa Arab fasih. Bukan bahasa Amia, bahasa pasar, bukan. Itu yang aku sayangkan itu kawan-kawan itu. Kemudian Kiai Murtad mengaku sebagai mahasiswa hadis, fakultas hadis. Masya Allah. Yang kayak gini-gini nih Bang Sirait, yang aku ingatkan ke teman-teman itu, jangan sembarangan bergaul. Kenapa? Kalau kalian sudah duduk satu room, ketawa ke TV bareng-bareng, sudah akan muncul mahabbah dalam hati kalian, kecintaan, kecondongan. Sehingga ketika kita bantah mereka, kalian pasti ada kecenderungan untuk membela. Begitu loh. Makanya aku ingatkan, Betul itu. dalam Islam itu nggak ada abu-abu bang, nggak ada yang abu-abu. Kalau hitam-hitam ya putih, nggak ada abu-abu. Benar-benar salah ya salah. Ketika kalian membahas itu, ya contoh konkret ya, Bang Sandi masuk di malam itu di roomnya Bang Blender. Setelah kalian bahas itu paginya, kebetulan kita lagi bahas itu, aku lagi on fire banget itu. Naik, ini ada nih Bang dia orangnya, ya udah naikkan. Aku tanya satu pertanyaan. Sekarang menurutmu Bang Sandi, jilbab itu wajib atau tidak? Kenapa lama sekali dia menjawab? Kenapa? Nggak mau dia jawab. Saya tunggu guruku ya Bang Dio, nanti begini bla 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 bla. Aduh. Di awal pembahasan dia mengklaim itu roomnya adalah room ilmu, room ilmiah. Ya, untuk meraih ilmu, faidah-faidah ilmu dan segala macamnya. Berarti kan kalian sudah bahas kan? Dengan pembahasannya si Fanan itu, si hampir murtad itu. Berarti kan kalian sudah sampai Dio pada sebuah jangan konklusi. dibesarkan. Nanti dia kena benet. Dio jangan Itu kebenaran dibesarkan. tadi, Bang. Iya. Aja, Bang. Yang apa aja, yang off cam aja yang dibesarkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita tanya sampai dia bilang begini, tunggu guruku ya. Iya, oke, kita tunggu gurunya. 11.30 malam, alasannya apa? Gurunya lagi ngajar. Coba. Siapa yang dimaksud dengan gurunya di situ?
Aku nggak peduli. Malam itu aku nggak peduli. Pakai itu. Habib lah. Habib lah. Habib. Nah, aku nggak peduli sudah. Habib. Yang sudah mengatakan jilbab itu nggak wajib. Aku tahu ada yang berpendapat seperti Profesor Quraisy Shihab ya. Beliau berpendapat jilbab itu nggak wajib. Itu pendapatnya dia. Tapi ketika kita membahas, kita harus jujur. Paparkan dalil. Mana dalilnya ketika kalian mengatakan jilbab tidak wajib? Itu loh. Jadi jangan mentang-mentang ada ulama yang membolehkan atau yang mengatakan tidak wajib, terus kalian membesarkan itu, kemudian kalian bahas di room kalian, sehingga seakan-akan kalian adalah orang yang pertama kali mendapatkan ilmu yang seperti itu. Banyak bang, masalah khamar, masalah musik, masalah banyak. Makanya ada ucapan para ulama terdahulu, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaq. Siapa yang mencari-cari rukhsah, keringanan para ulama, maka dia akan menjadi zindik, jadi munafik dia. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang-orang yang tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan. Oh, kalau dalam masalah ini dia ambil pendapat yang paling ringan. Kalau dalam masalah ini dia kumpul-kumpul semua, dia ikut pendapat yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Oh, masalah jilbab nggak wajib. Oh, masalah khamar nggak haram. Ya. Oh, masalah ini, wah, kalau begitu azan nggak jadi zindik, jadi munafik dia. Itu ada. Nah sekarang kalau teman-teman mau mempelajari, ayo kita belajar tentang mazahibul arba'ah umpamanya, fikih mazahib. Kan Al-Qaizir kan sering ngomong gitu. Dalam mazahibul ulama dia sering ngomong gitu kan, dengan narasi seperti itu. Pertanyaan saya begini teman-teman. Pertanyaan saya begini. Apa kitab fiqhul muqarran yang pernah kalian pelajari? Coba aku tanya. Bang Sirait lah dulu lah. Kalau orangnya nggak ada di sini. Bang Sirait aja dulu lah. Bang Sirait, fikih muqarran yang pernah abang pelajari apa? Sebutkan satu judul kitab. Kira-kira apa Bang Sirait? Abang pernah nggak? Fikih muqarran ya yang aku tanya. Pernah nggak Bang Sirait? Saya kan dari pesantren kilat di masjid-masjid, jadi belum pernah baca kitab yang Oke, belum pernah. Oke, aku kasih tahu. Aku pernah belajar ya, Bidayatul Mujtahid. Coba cek di internet, cek di Google sekarang. Bidayatul Mujtahid. Itu karya Imam Ibn Rushd yang dahulu baku bantah dengan Al-Imam Al-Ghazali. Coba baca itu. Pernah baca nggak? 8 semester bro belajar itu bro. Bolak-balik sampai mau pecah ini kepala otak ini. Itu yang aku maksudkan. Kawan-kawan ini apa, berlindung di balik mazhab dan segala macamnya, tapi nggak pernah belajar. Mohon maaf ya, ini mohon maaf tanda kutip. Orang-orang yang kadang saya mazhab saya Syafi'i. Kalau aku tanya dia usul mazhab Syafi'i apa, dia bisa jawab nggak kira-kira? Tahu kitab Rahmatul Ummah enggak, Bang Sirait? Nanti saya belajar dulu Pak 1 tahun baru saya lawan Anda nanti Pak Maria. Insyaallah. Ya, nah, cocok. Gitu, itu lebih enak belajar dulu. Betul. Nah, intinya begitu teman-teman. Kadang mohon maaf ya kawan-kawan di sebelah ini seperti Al-Qaizir dan kawan-kawannya apa ya, berbicara bukan pada kapasitasnya. Itu yang kita sayangkan. Kemudian bahas-bahas mazhab dan segala macamnya. Kita ini kan dunia lintas agama. Oke lah, anggaplah begini ya. Oke, kalian bahas tentang fikih lintas mazhab. Tapi jangan kalian nyinyirin kawan-kawan yang berjuang, yang berada dalam barisan diskusi lintas agama. Nggak apa-apa, kalian mau belajar fikih room kalian. Oke, Bang Sandi buka room nih ya. Buka roomnya itu room fikih lintas mazhab. Oke, aku jempol bro, jempol aku. Tapi harus yang berbicara narasumbernya orang yang memang pernah belajar. Jangan kayak orang yang meraba-raba di tengah malam buta, di tengah hutan. Maksudnya dinyirin ini yang gimana Bang Dio? Kami kan Ya, nyinyirin Bang Blender dan teman-temannya. Kan itu yang tiap hari kalian gibahi di rumahnya Al-Qaizir. Ya. Saya kan Iya, kadang jahil juga ya. Nah, itu dia. Maksudnya begitu. Begini Bang Dio, apakah Islam itu dibenarkan dengan maki-makian? Begitu. Sementara Islam itu rahmatan lil alamin. Oke. Aku jawab ya. Itu sering aku dengar syubhat kalian seperti itu. Bang Blender itu berkali-kali dia ulang-ulangi dan selalu dia ulang-ulangi. Sikapnya dia kepada para penghujat Bang
Bang Sirait. Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Silahkan Anda baca itu tafsirnya. Buka tafsir Tabari. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Oke? Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Kalau dia zalim, di antara tafsir para ulama, fantasiru minhum, hendaknya kalian menang dari mereka. Sekarang Bang Blender ini dia pun akui dia bukan orang berilmu, dia akui kok. Dia bukan merasa dirinya berilmu, dia sering bilang, saya bukan orang berilmu. Tapi begitu agamaku diolok-olok, begitu agamaku dihujat, nyawa taruhannya kata dia. Salah nggak itu? Jadi pembahasannya Bang Sirait bukan masalah maki-makian dalam Islam. Jelas dalam agama Islam nggak boleh memaki-maki, apalagi terhadap sesama muslim. Jelas itu. Tapi ini kan ada konteksnya. Ada konteksnya. Bang Blender itu dulu Bang Sirait kan tahu sendiri, lebih parah dari yang sekarang. Kalau dulu tuh pakai semua betul. Semua binatang-binatang, semua kemaluan disebutnya semua. Kita ingatkan, Bang, jangan begitu, Bang. Kurang-kurangi, Bang. Sekarang yang dia binatang, karena memang orang-orang kafir itu balhum adall, lebih sesat daripada binatang hewan ternak. Nah, anggaplah tadi ya. Oke, memang dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Dia berbicara ada konteksnya ketika dia membela agamanya dihujat oleh orang para penghujat. Sekarang coba teman-teman tanyakan, kenapa kalian yang kepanasan, ya, geng-gengnya Equalizer, kenapa kalian kepanasan ketika Bang Blender ini membalas hujatan para penghujat? Kenapa? Itu yang saya pertanyakan. Dan apa andil Equalizer dalam membela dalam dunia lintas agama ini? Andilnya apa? Dia pernah syariatkan orang? Dia pernah berdebat dengan orang-orang kafir? Yang ada tiap hari roomnya menggibahi aja. Gibah sesama muslim. Kan begitu. Gitu loh Bang Sirait. Kalau abang tanyakan, apakah Islam mengajarkan caci maki? Enggak, jelas enggak. Agama Islam yes, rahmatan lil alamin. Tapi lihat konteksnya, rahmatan lil alamin. Coba sekarang ya. Aku yakin lah, yang pernah ketemu Blender lah, enggak mungkin ketemu Blender dia langsung maki-maki orang. Kan gila itu Blender kalau kayak gitu. Pasti dia berangkul. Aku lihat kok. Begitu ada konteksnya loh Bang Sirait. Ya, paham gak sih? Awalnya dengan Equalizer pun saya tahu Bang saat itu. Iya, itulah makanya. Dengan nama akun Bang Equalizer. Sandi pun ngomong sama aku, Bang Sirait. Sandi pun ngomong sama aku. Oke lah aku bilang kalau gitu. Ya begini aja lah. Kita kan sama muslim. Abang arahkan, itu terakhir aku ngomong sama dia. Abang arahkan kawan-kawan yang usil ini kan anak-anak muda nih kata si Sandi. Anak-anak muda. Arahkan mereka. Usilnya jangan ke Islam. Saya kalau sama Blender saya sendiri pribadi nggak ada masalah Bang. Sama Nah itulah aku bilang Bang Sirait. Itulah yang aku maksud tadi. Bahkan nama Ketika saya ada di listnya itu, agama Bang. yang rahmatan lil alamin itu agama yang rahmatan lil alamin itu harusnya kan kita pahami. Rahmatan lil alamin kepada seluruh makhluk. Yes, betul. Sekarang kita berada di dunia lintas agama. Diskusi lintas agama. Ada para penghujat. Ada para penghujat itu ada, itu real nyata. Sekarang ada nggak kawan-kawan ini geng-geng Equalizer nih datang ke room Kristen kemudian kalian acak-acak room? Nggak ada. Nah, yang ada adalah tiap hari kalian gibahi sesama muslim. Itu Bang Sirait yang aku sayangkan itu. Yang dibahas Blender apa segala macam, sampai si Moreh Reski nantang Blender untuk hatuha. Ngapain? Orang yang pernah kuliah ngajak Bang Blender untuk hatuha tuh ngapain gitu loh? Nggak ada kerjaan. Gitu loh. Izin Bang Dio. Ya, kalian yang suka usil, gunakan keusilan kalian bela agama Islam. Jangan kalian usil ke Islamnya. Gitu maksud aku. Bang Blender dengan segala kemampuannya, dia skillnya seperti itu, tapi dia punya andil, dia ingin bela agamanya, dia nggak rela agamanya dihujat. Para penghujat dalam Islam. Ya, silakan. Ya, izin sedikit ya Dio ya. Sorry, aku motong kau. Begini ya, dari kemarin-kemarin kan aku tadi waktu pernah saya bicara sama Sandi, saya bilang dulu saya dengan Blender ini selalu dapat pesan pribadi di DM. Bahkan ada saudara muslim sendiri itu memberitahukan bahwa
kami ini ditolak di komal-komal Islam karena narasi kami yang terlalu barbar. Tapi lihat Allah menunjukkan apa gitu loh. Ketika tadi malam kan di room kau kan si Raid di room, si Sufi Oten waktu saya bilang. Jadi waktu Lina Wijaya mengatakan bahwa Allah kami itu bernuzul sebagai batu Hajar Aswad menyerupai Farjaha dan dijilat, apa jawaban dia? Ya itu kan terserah dia, suka-suka dia. Nah dari situ kan kita sudah menilai si Raid. Itu yang saya sesalkan tadi malam sama kamu. Ketika si hampir mutat Habib odong-odong anjing itu mengatakan bahwa waktu saya membuka kitab Bible, ya saya membuka Bible, saya membacakan kenapa sih Tuhan menghukum Daud, notabene-nya Daud berzina dengan Bathsheba, menghukumnya dengan cara mengambil istri Daud. Dia korelasikan kemana? Ke surat As-Sad ayat 23. Maksud dan tujuan dia itu apa? Akhirnya dia mengatakan bahwa memang Nabi Daud pernah berzina dengan istri orang. Apakah orang seperti itu yang mau dicontoh? Itu maksud saya tadi malam. Saya kesalkan sama kau kayak begitu loh, Dek. Karena apa? Kau melemparkan ke saya. Nah, sekarang Kak Nora. Coba Kak Nora, bagaimana Kak Nora? Kau melemparkan ke saya yang seolah-olah si hampir murtad itu mengatakan bahwa betul Nabi Daud itu pernah berzina. Makanya tadi Bang Wiro tuh kesal. Gitu loh. Setahu saya kalau yang namanya Nabi dan Rasul itu maksum. Dijaga. Sebelum dia berbuat begitu, Allah sudah mengirim utusan untuk menegur. Makanya tidak ada tercela yang namanya Nabi dengan Rasul. Namanya juga pilihan. Gak mungkin Allah memilih orang yang salah. Itu yang saya sesalkan sama kau, Dek. Kau lemparkan ke saya. Ketika saya mengkaji kitab mereka, kitabnya orang Kristen. Tolong dulu yang namanya Santiago ini di mute dulu. Di mute dulu, moderator. Itu yang saya kesalkan sama kau, Dek. Saya membacakan kitab Kristen bagaimana ngerinya. Terus saya tanya sama kamu kan. Terus kamu jawab apa? Saya nggak tahu, Kak. Saya nggak tahu. Oke, saya membicara keimanan saya yang dulu. Inilah kitab Kristen. Datang si hampir murtad. Tafsiran dari siapa tadi? Atau Bari mengatakan bahwa Nabi Daud katanya pernah berzina dengan istri orang dan Allah di situ memberi pengampunan. Alhamdulillah, mengerikan kali loh. Jadi seolah-olah Kristen memfitnah Nabi Daud, Islam juga. Itu maksud saya tadi malam. Saya kesalnya sama kau, Dek, begitu. Saya support kamu ketika membuka room, tapi tolonglah, tengoklah, saya jadi gorengan di bawah kan. Saya nggak masalah jadi gorengan, apalagi dikatakan saya mualaf begini. Ya betul, saya sama seperti Blender, gak paham mungkin ilmu tafsir, ilmu apa. Tapi setahu saya yang namanya Nabi dengan Rasul itu tidak mungkin berbuat sekeji itu. Kenapa sih kami yang baru mengenal Islam itu lebih paham daripada kalian yang Islam dari lahir? Saya kecewanya begitu. Apalagi geng-geng yang equalizer itu. Saya kecewa loh, kecewanya begitu loh. Kenapa saya sampai bertanya, ya Allah, ternyata betul di dalam Al-Quran, berhati-hatilah kamu terhadap kaum munafik. Rupanya memang sudah diwanti-wanti sama Allah sama kita. Kaum munafik itu lebih ngeri daripada orang kafir. Itu yang saya kesalkan. Terus yang kedua, si Blender kayak begitu. Saya juga dulu kayak begitu. Yang kesalnya begini, ketika kita menghantam hujatan-hujatan Kristen yang menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah, mempelintir Al-Quran seenak udel mereka tanpa adanya ilmu, terus datang mereka menasihati, jangan begitu dong Nara, kamu seorang wanita muslimah. Terus ketika mereka berkongko-kongko, bernyanyi-nyanyi bahwa Siti Aisyah menikahi Ibab B2, Nabi Muhammad dikatakan B2, apa nggak mendidih darah saya? Datang kalian langsung, nggak kalian ya, nggak ikut Coach Raid. Datang tim-tim mereka itu yang munafik-nafik itu menasihati, jangan begitu harus. Jadi ketika Allah dikatakan adalah batu Farjaha yang dijilat-jilat, saya terus bilang begini, enggak loh Lina Wijaya, enggak kayak begitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kayak begitu konteksnya. Makanya kalau mereka mau mengapakan si Blender, coba dulu mereka mendengarkan apa. Tapi bagi orang yang munafik, ya itu biasa saja ketika Allah dihujat begitu, Nabi Muhammad dikatakan begitu, sampai dikatakan Edis raja seks, ya bagi mereka mungkin orang munafik biasa aja, gitu loh. Tapi kami enggak. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, jangan kita, iya betul.
Tetapi ketika mereka menghujat, jangankan mereka ya, anak saya saja ditampol sama orang lain, saya tampol lagi mereka. Kayaknya itu dari saya deh, kayaknya clear kali. Jadi Sirait, kakak minta tolong deh sama kau. Sebentar, sebentar. Karena Bang Sirait ini dari dia masih lajang loh sampai dia nikah itu kami berteman loh. Betul Bang Dio. Yang saya kesalkan tadi malam si Habib mereka itu naik karena saya membacakan 2 Samuel 12 itu, dia korelasikan ke As-Sod ayat 23. Itu yang kesel kali. Lucunya Sirait lempar ke aku. Jadi gimana Kak Nora? Apa mau saya jawab? Mau saya iyakan bahwa Nabi Daud itu juga berzina di dalam Islam? Kan lucu Sirait kayak gitu. Rekamannya Kak Nora, saya kebetulan Ya silakan lah. bisa diputar, tapi Lucunya dia korelasikan ke As-Sod 3 tuh tujuannya apa? Saya membahas Sebentar ya. kitab suci Kristen gitu. Bun, izin Bun, mau izin juga ya, ginilah. Kita di sini tuh bukan kita lah, saya Mbah, teman-teman setuju sama saya apa enggak? Saya di sini itu untuk membenteng Islam nih, lagi perang nih, pinggir jurang nih. Taruhannya 2, hukum atau aku yang murtad. Soalnya yang dibahas iman. Aku punya ilmu tapi diam kongko-kongko di sana. Lihat saudaranya yang nggak begitu bisa, tetap berjuang. Terus mereka kongko-kongko, padahal mereka lebih bisa daripada kita, daripada saya. Nggak munafik nggak tuh? Munafik. Kenapa? Ngapain dia? Malah kita yang diolo-olo. Turun. Kalau kalian itu memang bisa turun, gitu loh. Jangan cuma kongko-kongko, cumanya bisa kritik sini, kritik sana. Bang Madu, Apa itu? saya nggak pernah gitu kenal Kristen untuk membahas tentang Bukan kamu, Rai, bukan kamu, mereka. Enggak. Aku bilang mereka janganlah terburu kena emosi. Orang yang cepat kena sulut itu gampang untuk diadu domba, itu gampang. Ya, mereka itu yang katanya punya ilmu, yang kritik sana kritik sini. Ayolah turun. Saya malah curiga mereka Setidaknya Islam itu. biar yang nggak tahu Begini aja sih. Assalamualaikum Begini aja, Bang Sirait, teman-teman, begini aja. Kalau memang kawan-kawan ini geng-gengnya siapa nih, si Equalizer, kemudian siapa lagi tuh, siapa? Ensor, Bang Wid. Siapa lagi? Ya, kalau memang kawan-kawan ini merasa punya ilmu, kita debat terbuka aja. Gimana? Aku undang pakai yayasan. Kalian mau mewakili Kristen atau gimana nih? Gitu aja Bang Sirait, sampaikan aja begitu. Daripada kita ribut-ribut di sini, tidak jelas juga. Kasihan audiens ini melihat, ya. Atau kalau perlu hampir murtad. Iya. Kita debat offline aja, nanti aku undang. Bang Sirait itu saya kasih tahu di bawah ya. Bang Sirait sebentar ini. Bang Sirait itu tidak apa. Makanya saya tuh senang juga ke tempat room dia. Cuman yang saya kesalnya tadi malam seperti itu. Terus typingan Bang Wid, ya kan? Makanya saya tanya kamu Dek, si Wid ini agama apa? Kamu bilang Islam. Nah, masa cobalah dulu Bang Dio. Dia bilang begini. Nora, Allah kalau memang maha pengasih, maha penyayang, kenapa dia memberikan ujian, cobaan, bahkan siksaan? Cobalah dulu, masa sebagai seorang muslim dia bertanya gampang begitu? Jawabannya masuk dalam takdir kau nih, gampang sekali itu. Nah, kau ini suka ngetes begitu loh Kak. Itu yang aku kurang sepakat dengan kawan-kawan ini. Kenapa nggak mereka gunakan keusilan mereka itu ke agama lain gitu loh? Kenapa harus usil ke Islam? Itu yang aku ingatkan ke Bang Sandi waktu itu. Silahkan kalian mau usil-usil. Aku pun pernah di usia kalian yang suka usil-usil, bahkan lebih parah. Usilku tuh lebih parah. Tapi aku tidak pernah usil terhadap agamaku. Sebajingan-bajingannya aku dulu, aku tidak pernah usil tentang agamaku. Tidak pernah aku Bang. Kalau bilang mau usil ya, karena Bang Sandi kan waktu itu alasannya, Bang, mereka ini anak muda yang lagi ininya nih. Mereka diusil aja sih Bang, sebenarnya mereka kan muslim Bang sebenarnya, bla bla bla. Oke, tidak masalah. Gunakan usilnya ke luar, jangan ke dalam. Sebajingan-bajingannya aku sebelum aku belajar agama,
Tidak pernah aku usil terhadap agamaku, Bang. Tidak pernah aku, Bang. Wallahi demi Allah. Ini sengaja aku sebutkan ini. Aku nih bajingan kalau kalian mau tahu. Bajingan aku. Tapi aku sebajingan-bajingannya aku. Tidak pernah aku usil ke agamaku. Tidak pernah. Kalau mau tes aku, ayo. Aku di Jakarta nih. Kalau mau tes bajingan itu masih ada nih. Kalau mau tes. Tapi tidak pernah aku usil kepada agamaku. Kenapa? Karena aku tahu itu besar dosanya, bahaya bagi kehidupanku. Gitu loh, Bang. Itu maksud aku. Si Raid teman-teman ya, kalian, si Raid ini temanku dulu. Awal aku main TikTok, orang yang paling pertama kenal tuh si Raid, Temon sama Bang Yat. Berempat kami itu dulu. Waktu dia belum nikah pun sudah kenal aku dia nih. Sampai dia nikah, sampai dia undangan pun ada undangannya itu. Kawan kita ini, kawan kita. Cuman aku bernarasi di sini supaya kita ayolah kita bersatu gitu loh, teman-teman. Nggak capek kalian tuh usil-usil gitu ke agama sendiri. Kalau mau cerita usil bajingan, loh aku nih bajingan, Bang. Tawuran 2 kali tawuran di kampungku tuh aku yang pimpin tawurannya. Izin Tapi nggak penjara. pernah aku mau usil. Aku dulu Kadin, aku Sebentar aja. aku izin mau turun. Aku mau turun. Izin turun dulu, izin turun semuanya ya. Dikit aja. Ya, aku setuju dengan apa yang dikatakan Bang Dio tadi ya. Sebab apa yang kurasain tuh orang-orang yang seperti yang sering duduk tempat si Raid itu rata-rata mereka tuh lebih banyak untuk kayak ngetes teman sendiri gitu loh. Apa maksudnya seperti itu? Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar agama sana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak syubhat-syubhat nggak mereka pedulikan, itu aja lah. Jadi kita jadi tampak bodoh mendidik. Ya udah semuanya ya, izin Bang Dio, Kadin, semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin ikut bicara teman-teman. Ustadz Dio luar biasa, Ustadz Dio nih adindaku ini ya. Silakan, Iya, Bang. mantap ya ilmunya. Inilah ya, kalau orang berilmu itu ya tunduk seperti padi ya, nggak ngetes orang gitu. Kalau bicara masalah equalizer itu awalnya itu dengan saya ya. Karena kenapa saya bantah di situ equalizer? Awalnya belum sama blender, belum kenal sandi dia. Karena di situ saya lihat di roomnya dia bikin room bebas kan. Awalnya di situ teman-teman muslim marah sama dia bikin room bebas katanya, apa aja boleh dibahas. Tapi yang lebih dominan situ saya lihat malah membahas agama, dan dia membiarkan para penghujat menghujat dengan seenaknya tanpa mute, no mute katanya, itu temanya ya kan. Nah disitulah kita waktu itu protes ya kepada si equalizer ini ya, sound system ini. Jadi dan dia di situ akan berubah katanya, pada saat dia akan berubah, nggak ngulangin lagi. Tapi nyatanya belum sampai 24 jam dia buka koma lagi. Masa saya disuruh diatur-atur mau buka room apa, kayak itu urusan saya. Ngomongnya begitu, beda lagi. Lalu kita apakan lagi, kita nasihati lagi. Nah ada dari barisan saya yang membela dia. Nah sampai saat ini akhirnya apa? Nah itu berkembang. Saya lihat kalau secara apa ya, saya lihat secara psikologi ya, pangkal balanya ini memang si equalizer ini. Kalau saya lihat dia dari awal itu coba merangkul kejawen ya untuk menyerang ke dalam ya secara halus, tapi nggak berhasil. Habis itu dia rangkul lagi, trik kedua, coba berteman dengan para Syiah ya, gabung dengan para kafir, situ berbahasa santun, nggak juga mempan. Akhirnya apa? Menyerang Islam secara framing, menggunakan mengadu domba antara APPI dengan APII, pakai logo kami dirubah-rubah ya, terus dibenturkan, bubarkan APII seolah-olah dari APII seolah-olah dari orang APPI, seolah-olah begitu. Jadi saya lihat kalau permasalahan ini ya, saya sendiri berani menjawab ini pola-pola C6 ya, pola-pola misionaris. Tidak satu pun dari kelompok equalizer itu
berdebat dengan kafirun ya, para kafir ya. Tidak, yang ada apa? Dia coba merangkul, mempengaruhi teman-teman kita muslim, nggak tahu itu apa Syiah atau apa, yang bisa terpengaruh dengan dia, dan di situ mereka malah ghibah, jelek-jelekan estetika, jelek-jelekan Om Yesus, jelek-jelekan ya macam-macam lah yang jelekan ya. Contoh sekarang si Sandi ini live dia tuh, dia bermasalah dengan Om Yesus, itu fotonya Om Yesus ditampilkan di situ. Untuk apa? Kok saudara secara sesama muslim yang digibahi? Kita ini berjuang loh. Harusnya kalau memang benar-benar mereka itu muslim, mereka itu harus menutupi kekurangan saudara-saudara kita yang ikut berjuang membela Islam, bukan malah ngetes gitu loh. Jujur aja, saya fakir loh ilmu kalau masalah pengkajian Al-Quran ya, tapi kalau agama saya dihina, dihujat, nggak bisa dihujat, nggak ada nyawa taruhannya ya, apa aja saya mau gitu. Nah gitu kita harusnya jadi seorang muslim, bukan yang ngegibahin ini, ngetes ya, ngetes ini ya. Ini salah ngetes nih Adinda Dio Pratama, Adinda saya. Jadi kesimpulannya beginilah, kita itu tempatkanlah sesuai dengan porsi. Kalau kita belum mumpuni ilmu kita sportif aja gitu loh. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk membentengi akidah kita, untuk memerangi para kaum kafir dan munafikun itu. Jadi tolong Bang Cerai, saya nggak ada masalah dengan kelompok akuliser ya, sama pahit lidah, asin lidah, sama, tapi akhirnya gimana? Sayang di framing, wah dengan lemah lembut gurunda estetika. Saya bukan guru, mereka bujuk saya naik, ayo gurunda kita ada nih, padahal saya tahu apa tujuan mereka. Jadi tolonglah ya teman-teman, sampaikan Bang Sirait kalau memang Anda apa ya. Di sini bukan mau ngetes Bang Dio, sebelumnya saya udah kenal lama sih. Iya. Iya. Oke, Sirait, kakak saya mau Jadi gitu karena mau aja izin dulu saya, turun. silakan. Iya. Oke, saya mau izin turun. Right, kau masih monitor kan, Dek? Jadi begini, Dek ya, itu seperti itu yang kakak bilang. Mohon maaf kalau memang ada mungkin kata-kata saya yang agak menyakiti dirimu, hatimu. Tapi kalau laki-laki tersakiti karena omongan perempuan, kayaknya terlalu baper kali deh, Rait. Iya kan, Dek? Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kakak naik pun di room kamu, kalau udah naik kayak gitu memang betul lebih bagus saya turunkan aja kakak, Dek, menghindari yang seperti itu. Menghindari kakak, karena kan ada gender ya, perempuan sama laki-laki itu kan aku bilang gak etis, makanya aku rungkatkan roomnya. Kemarin Masya Allah ya. memang kalian nih begajul dibilang itu. Oke, saya izin turun dulu, Bang Kakek ada urusan ya. Oke ya, semua di sini, Bang Dio, Masya Allah, kakek muda, Pak Estetika Dini, Bang Glenn, semua ya Dek ya. Kali ini saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, intinya begini ya teman-teman ya, kita ingin merangkul semua teman-teman muslim dengan berbagai afiliasinya. Ayo kita bareng-bareng di diskusi lintas agama ini, kita bareng-bareng satu barisan, satu tubuh. Aku bilang kok ke Bang Sandi waktu dia diadili di roomnya Kak ini kan Kak Rini Moza ini, aku bilang sama dia, kalau kau mau minta maaf, kalau kau mau kembali, ayo ahlan wasalan, kita saudara gitu. Jadi jangan, nggak usah kiri kanan lagi, udah kawan-kawan itu ayolah, sudah stop lah, kita bersatu. Ayo kita bareng-bareng satu tubuh, satu barisan, kita diskusi lintas agama di barisan yang sama. Nah, kalau seandainya tidak mau, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Ya, yang jelas aku sudah tawarkan, kita sudah terang-terangan, ayo kita satu barisan, kita lupakan masa lalu, kita satu barisan di dunia lintas agama, ayo kita satu barisan. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau ya udah. Kenapa saya ajak satu barisan? Ya supaya tidak ada perpecahan seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya kaum muslimin itu kan berbeda-beda. Kalau ibaratnya ada pasukan yang keras, ada yang pasukan yang lemah lembut, ada pasukan itu kita bersatu. Ada yang hantam dari sisi sejarah, ada yang hantam dari sisi hadis, ada yang hantam dari sisi macam-macam. Jadi kita jangan saling menyalahkan. Contoh Bang Blender dengan caranya dia menghantam para penghujat. Oke, ayo kita saling bersatu gitu loh. Kita saling memaklumi, saling kompromi, ya, saling memahami. Udah itu aja udah.
Ngapain kita sesama kita mau baku sikat gitu loh? Ngapain